Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan hasil tugas mata kuliah ekonomi transportasi kami yang berjudulkan Analisis Biaya dan Manfaat Perencanaan Flyover di Persimpangan Jalan Mampang Perapatan Raya. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya sendiri Safina Silmi, rekan di sebelah saya bernama Amalia Yasmin Kairunisa, dan rekan sebelah kiri saya Aditya. Yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini itu ada 4. Yang pertama, data kondisi existing. Lalu yang kedua, analisis kinerja jalan pra dan pasca flyover. Yang ketiga, analisis kelayakan ekonomi. Dan yang terakhir, analisis finansial. Berlatar belakangkan dengan persimpangan Jalan Mampang Perapatan Raya yang merupakan salah satu titik simpul lalu lintas penting di Jakarta Selatan yang mengalami kepadatan lalu lintas tinggi, khususnya pada jam-jam sibuk. Kondisi ini menyebabkan peningkatnya waktu tempuh, konsumsi bahan bakar, dan biaya operasional kendaraan. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan flyover diusulkan sebagai solusi guna meningkatkan kinerja lalu lintas dan efisiensi ekonomi. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kelayakan ekonomi dari pembangunan flyover di persimpangan Jalan Mampang Perapatan Raya melalui pendekatan cost-benefit analysis dengan memperhitungkan penghematan biaya operasional kendaraan, nilai waktu, dan peningkatan efisiensi lalu lintas. Untuk batasan masalahnya, hanya berfokus pada analisis yang mencakup lalu lintas harian rata-rata. Flyover-nya hanya dirancang untuk kendaraan bermotor atau non-pedestrian, lalu analisis BOK-nya mencakup kendaraan ringan dan berat, dan untuk perhitungan manfaat ekonomi dalam jangka waktu 20 tahun. Untuk deskripsi lokasi yang kami pilih, itu berlokasikan di Jalan Mampang Raya Perapatan menuju Jalan Hajatuti Alawiyah dengan klasifikasi jalan yaitu jalan arteri primer. Jenis simpangnya merupakan simpang bersinyal dengan permasalahan kemacetan yang tinggi, tundaan yang besar, panjang antrean yang melebihi kapasitas pendekat, dan potensi konflik kendaraan yang tinggi. Panjang rencana flyover kurang lebih 500 meter. Untuk informasi simpangnya bisa dilihat pada layar. Untuk pendekat arah utara itu adalah Jalan Mampang Raya Perapatan, dan untuk arah selatannya itu merupakan Jalan Hajatuti Alawiyah yang akan dibangun flyover. Untuk data kondisi existing-nya, untuk volume lalu lintasnya sebesar 4.173 SMP per jam dengan tipe lingkungan jalan yang komersil dengan hambatan samping rendah. Untuk analisis kinerja lalu lintas existing-nya, kapasitas jalannya sebesar 702,1 SMP per jam dengan waktu siklus simpang sebesar 436 detik, dengan derajat kejenuhan sebesar 1,12 dengan kecepatan arus 45 km per jam dan kecepatan efektif 7,88 km per jam. Tundaannya sebesar 228,35 detik. Untuk analisis pertumbuhan lalu lintasnya, yang pertama dari jumlah penduduk. Untuk menghitung jumlah penduduk yang diproyeksikan, itu kami menggunakan rumus pertumbuhan eksponensial dengan rumus yang tertera pada layar, sehingga didapatkan perkiraan jumlah penduduk pada tahun ke-20 sebesar 12.960.000 jiwa, dan meningkatnya jumlah penduduk ini diperkirakan tekanan lalu lintas pada simpang juga akan bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk pertumbuhan kendaraannya, kami mengasumsikan sebesar 5% per tahun, lalu kami hitung dengan rumus yang tertera pada layar, sehingga didapatkan LHR pada tahun ke-20 sebesar 132.710 SMP per harinya. Untuk analisis pertumbuhan lalu lintasnya, kami menggunakan data LHR yang dihitung dari volume lalu lintas jam puncak yang dikali estimasi durasi harian aktif kendaraan sebesar 12 jam. Jadi LHR saat ini sebesar 50.076 SMP per hari, dan diperkirakan LHR pada tahun ke-20 sebesar 132.710 SMP per hari. Proyeksi ini menunjukkan bahwa simpang akan semakin jenuh tanpa adanya peningkatan kapasitas atau infrastruktur seperti flyover. Berikutnya, analisis kinerja lalu lintas setelah adanya flyover. Untuk data volume lalu lintasnya, itu akan diasumsikan tetap, yaitu sebesar 4.173 SMP per jam, dengan derajat kejenuhan rata-rata setelah adanya flyover sebesar 0,78. Ini menunjukkan kondisi sudah tidak jenuh lagi dan ideal untuk arus bebas. Untuk tundaannya, untuk tundaan rata-rata sebelumnya itu sebesar 228,35 detik, dan setelah adanya flyover ataupun simulasi optimasi, itu sebesar 95,08 detik. Ini menandakan penurunan tundaan sebesar 133 detik per kendaraan. Untuk kecepatan tempuhnya, dengan asumsi panjang pengaruh simpang
yang kurang lebih 500 meter, didapatkan kecepatan efektifnya sebesar 18,93 km per jam. Ini kecepatan efektifnya naik dari yang sebelumnya itu 7,8 km per jam. Jadi kecepatannya dapat meningkat lebih dari 2 kali lipat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Amelia Yasmin. Baik, terima kasih. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu mengenai analisis kelayakan ekonomi. Berdasarkan data yang teman saya sampaikan sebelumnya, untuk kelayakan ekonomi terdiri dari 6 perhitungan yang dilakukan awal, yaitu perhitungan BOK, melakukan perhitungan nilai waktu atau time value, kemudian melakukan perhitungan untuk penghematan user cost, melakukan perhitungan BCR, NPV, dan yang terakhir adalah EIRM. Sebelum melakukan analisis kelayakan ekonomi, dilakukan untuk perhitungan tentang eksternalitas negatif. Di sini eksternalitas negatif yang kami ambil adalah kerugian akibat BBM, subsidi, dan nilai waktu. Yang pertama adalah kerugian biaya yang disebabkan karena penghematan BBM di golongan 1 dan golongan 2 baik di harga sebelum terdapat tundaan maupun setelah terdapat tundaan, yaitu didapatkan persentase peningkatan biaya BBM pada golongan 1 sebesar 94,98%, itu sama dengan hampir 2 kali lipat dari BBM di awal sebelum adanya tundaan. Selanjutnya untuk eksternalitas negatif akibat biaya subsidi, yaitu untuk biaya normal yang tertera adalah sebesar 1.063.000, kemudian biaya BBM saat macet senilai 2.073.000. Didapatlah selisih dari biaya BBM sendiri adalah 1.010.000, sehingga dapat dihitung liter tambahan yang mendapatkan yang dihitung untuk kerugian ada sebesar 72,14 liter. Dirupiahkan dengan mengalihkan biaya harga dikalikan dengan nominal dari pemerintah sebesar 4.000, didapatkan 288.560, sehingga dapat disimpulkan kemacetan di Simpang Mampang Raya menimbulkan kerugian bagi pemerintah sebesar 8.671.035.920 per hari untuk golongan kendaraan untuk golongan 1, sedangkan untuk golongan 2 didapatkan kerugian akibat biaya subsidi sebesar 3.263.490.000 per hari. Selanjutnya untuk kerugian nilai waktu yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jalan Mampang Raya ini, yang pertama dihitungnya rata-rata nilai waktu untuk penggunaan kendaraan diasumsikan dengan Rp31.195 per jam, kemudian tundaan dikonversikan dari detik menjadi nilai jam, yaitu 0,06343 jam, kemudian total penumpang dengan rumus seperti yang kami buat, didapatkan kerugian nilai waktu, yaitu total waktu terbuang dikali dengan nilai waktu per jam, sehingga didapatkan kerugian akibat nilai waktu sebesar 12.387 per jam. Dari eksternalitas yang telah dihitung, kita melanjutkan perhitungan, yaitu pertama di biaya operasional kendaraan. Untuk input data yang diperlukan dari biaya operasional kendaraan ini adalah panjang ruas, volume lalu lintas, komposisi kendaraan, kendaraan berat, kemudian biaya pelumas, ban, umur kendaraan, inflasi, bunga modal, kemudian waktu tempuh existing yang dilakukan di perhitungan sebelumnya, dan waktu tempuh setelah adanya flyover. Di sini didapatkan total per kendaraan untuk biaya per kendaraan yang dikuantifikasikan untuk pengurangan nilai BOK akibat adanya flyover adalah semula sebelum ada flyover sebesar 12.961. Kemudian setelah adanya flyover menurun menjadi 6.297 total per kendaraan. Untuk bagian selanjutnya yaitu analisis penghematan nilai waktu.
nilai waktu adalah manfaat ekonomi dari waktu perjalanan yang lebih cepat. Untuk rata-rata nilai waktu penggunaan kendaraan diasumsikan 31.195 per jam. Kemudian penghematan waktu per kendaraan adalah pengurangan antara 228 detik dikurangi dengan 95 detik didapatkan dikonversikan ke jam menjadi angka 0,037 jam. Untuk jumlah kendaraan per hari yaitu sebesar 50.076. Sehingga didapat total manfaat tahunan pada tingkat awal yaitu penghematan BOK didapat 122 miliar, untuk penghematan nilai waktu yaitu 20 miliar, 20,28 miliar, sehingga total manfaat yang didapatkan adalah 142,34 miliar. Untuk total BOK per hari, dilakukan perhitungan sebelum dan setelah flyover. Penghematan yang didapatkan untuk perhitungan BOK tahunan yaitu sebesar 122 miliar per tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Baiklah. Selanjutnya, menghitung analisis kelayakan ekonomi itu dengan menggunakan dua metode. Di sini kami menghitung yang pertama, terdapat benefit cost ratio dan net present value. Untuk parameter yang kami gunakan, umur proyek yang kami gunakan untuk menganalisis kelayakan ekonomi itu ada di 20 tahun, dengan inflasi tahunan sebanyak 3%, suku bunga diskontonya 6% per tahun, lalu biaya investasi awal untuk flyover ini sebesar 400 miliar, yang kami asumsikan realistis dari studi sejenis yaitu sebesar 400 miliar, dan manfaat tahunan di tahun pertama itu sebesar 142,34 miliar yang didapatkan dari penghematan BOK ditambah penghematan nilai waktu. Selanjutnya kami menghitung nilai benefit cost ratio dengan sebelumnya kami sudah menghitung NPV manfaat itu sebesar 1,632 triliun dengan biaya investasi sebesar 400 miliar. Kami mendapatkan nilai BCR menggunakan rumus yang sudah ada di layar itu sebesar 4,08. Lalu dari nilai ini, karena nilai BCR yang kami dapatkan lebih dari 1, maka proyek pembangunan flyover layak secara ekonomi. Nilai BCR yang lebih dari 1 dan didapatkan lebih dari 4, bahkan menunjukkan sangat layak karena manfaat yang diperoleh 4 kali lebih besar dari biaya investasi di awal yang sebesar 400 miliar. Selanjutnya, kami menghitung analisis nilai net present value dengan menggunakan rumus berikut ini. Kami mendapatkan nilai NPV-nya sebesar 1,232 triliun. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa nilai NPV yang positif dan sangat besar menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan dari sudut pandang ekonomi. Selanjutnya, kami menghitung economic internal rate of return. Dengan menggunakan rumus berikut ini, kami menghitung dengan menggunakan pendekatan numerik atau iteratif untuk menemukan nilai EIRR yang membuat NPV kami mendekati 0. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai EIRR didapatkan sebesar 35,5%. Dengan interpretasi yang kami ambil, yaitu nilai ini jauh di atas suku bunga diskonto 6%, yang berarti proyek flyover ini memberikan tingkat pengembalian ekonomi yang sangat tinggi. Investasi ini sangat menguntungkan jika dilihat dari sisi efisiensi penggunaan dana publik. EIRR sebesar 35,5% mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberi pengembalian ekonomi setara dengan bunga 35,5% per tahun selama 20 tahun. Ini sangat jarang terjadi dalam proyek infrastruktur dan menjadi justifikasi kuat untuk mendukung pembangunan flyover ini. Selanjutnya, kami membahas analisis kelayakan finansial. Di analisis kelayakan finansial ini, kami yang pertama melakukan perhitungan pendapatan atau income yang didapatkan dari pengadaan flyover, lalu melakukan perhitungan benefit cost ratio, perhitungan net present value, dan perhitungan internal rate of return, perhitungan payback period, dan analisis sensitivitas. Untuk perhitungan income dari pengadaan flyover ini, kami melakukan asumsi finansial dasar. Yang pertama yaitu investasi awal kami sebesar 400 miliar dengan umur proyek selama 20 tahun. Tarif flyover yang kami tetapkan di sini yaitu Rp5.000 per kendaraan dengan volume kendaraan harian sebesar 50.076 kendaraan per hari.
dengan pendapatan tahunan yaitu 91,388 miliar. Biaya operasional tahunan sebanyak 10 miliar yang diasumsikan 10% dari pendapatan dan diskonto 10%, tingkat diskonto finansial. Selanjutnya kami menghitung nilai net benefit cost ratio yang didapatkan dengan rumus NVP manfaat bersih dibagi investasi awal. Sebelumnya kami menghitung manfaat bersih itu dengan cara mengurangi pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Manfaat bersih yang kami peroleh yaitu 81,388 miliar per tahun, sehingga didapatkan nilai net benefit cost ratio itu sebesar 1,74. Dapat diasumsikan bahwa nilai 1,74 itu lebih dari 1 yang berarti proyek ini layak secara finansial. Selanjutnya kami menghitung nilai net present value yang didapatkan dengan mengurangi nilai present value manfaat dikurangi dengan investasi awal. Kami mendapatkan nilai NPV-nya yaitu sebesar 294,6 miliar. Artinya surplus nilai bersih dan proyek menguntungkan secara kas. Lalu kami menghitung payback period dengan membagikan investasi awal dengan pendapatan bersih per tahun. Lalu kami mendapatkan nilai payback period yaitu di angka 4,9 tahun, yang artinya investasi akan balik modal sebelum tahun kelima. Lalu kami menghitung internal rate of return atau IRR. IRR ini berbeda dengan EIRR karena IRR hanya menghitung aliran kas masuk nyata. Misalnya dari pendapatan flyover yang kami telah tentukan sebelumnya. Di sini kami menentukan bahwa pendapatan flyover itu didapatkan dari pembayaran kendaraan yang melintas sebanyak Rp5.000 per kendaraan dengan volume kendaraan hariannya 50.076 kendaraan per hari. Maka kami mendapatkan pendapatan tahunan itu sebesar 91,388 miliar. Lalu pendapatan ini kami asumsikan berulang stabil selama 20 tahun. Dengan nilai tersebut, kita bisa menghitung nilai internal rate of return menggunakan rumus NPV yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung nilai IRR melalui pendekatan estimasi. Jika kami memasukkan angka R 10%, maka present value-nya 776 miliar. Jika memasukkan angka R 20%, maka present value-nya 455 miliar. Dan jika R yang kami masukkan 23-24%, maka present value-nya akan mendekati nilai investasi awal kami, yaitu sebesar 400 miliar. Dapat disimpulkan bahwa IRR finansial yang didapatkan dari proyek ini sebesar 23,5%. Lalu dapat disimpulkan juga dengan tarif flyover Rp5.000 per kendaraan dan trafik yang normal seperti pada saat ini, proyek tersebut layak secara finansial karena IRR yang kami dapatkan jauh di atas suku bunga komersial dengan range 10-12%. Selanjutnya, kami menghitung analisis sensitivitas terhadap manfaat tahunan. Di sini kami menghitung jika terdapat perubahan persentase berkurang sebanyak 20%, maka manfaat tahunan yang kami dapatkan itu 113,87 miliar dengan estimasi NPV sebanyak 878 miliar. Lalu untuk persentase perubahan selama 0%, kami dapatkan manfaat tahunannya yaitu 142,34 miliar dengan estimasi NPV sebesar 1,232 triliun. Dengan selanjutnya kami menghitung analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto. Untuk diskonto yang kami tentukan sebanyak 6%, itu didapatkan estimasi NPV-nya sebesar 1,232 triliun. Dapat disimpulkan bahwa proyek ini sangat sensitif terhadap manfaat tahunan. Itu berdasarkan perhitungan sebelumnya, penurunan sebanyak 20% pada manfaat tahunan bisa menurunkan NPV hampir sebanyak 354 miliar. Lalu NPV juga cukup sensitif terhadap tingkat diskonto, terutama karena durasi perhitungan kelayakan ekonomi di proyek ini panjang, yaitu sebanyak 20 tahun. Namun dengan NPV yang didapatkan sebesar 1,232 triliun dan investasi awal kami hanya 400 miliar, margin keuntungan yang didapat yaitu cukup besar dan ini mengartikan bahwa proyek ini sangat layak secara finansial. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis finansial ini, yang pertama, NPV yang kami
dapatkan, yaitu bernilai positif di angka 294,6 miliar dan net benefit cost rasionya 1,74 yang menandakan proyek ini layak secara finansial. Lalu payback period kami dapatkan 4,9 tahun, di mana akan cepat balik modal sebelum tahun kelima. Lalu IRR yang kami dapatkan sebesar 23,5%, di mana angka ini jauh di atas suku bunga pasar dengan range 10-12%. Dapat disimpulkan bahwa proyek ini sangat layak secara finansial jika dikenakan tarif langsung, di mana tarif yang kami tetapkan di sini sebesar 5.000 per kendaraan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.